Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, ini video kedua mengenai pengalaman aku menggunakan behel. Dan kali ini aku mau bahas bagaimana cara aku memilih dokter dalam pemasangan behel ini. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan tentu ini menghasilkan yang berbeda juga. Jadi lebih bijak ya. Dan aku mau sharing aja nih pengalaman aku. Oke? Oke semuanya, jadi aku itu udah punya niatan kan pasang behel untuk memperbaiki gigiku yang cangkil atau cameh ini gitu. Dan setelah ngobrol-ngobrol sama sahabat aku, namanya Irma, panggilannya Mot. Nah, aku ngobrol sama Mot, ternyata Mot juga punya niatan untuk pasang behel. Cuma memang kasusnya dia itu agak berat juga ya, karena gigi yang bawah itu dicabut gitu ya, dan sehingga solusinya itu pasang behel untuk supaya lebih rapih dan lebih sehat lagi gitu. Jadi ya udah deh, dia punya dokter sendiri, aku pun punya niatan dokter yang lain, tapi nanti kita sharing-sharing. Nah yaudah deh, saat itu ternyata Mod sudah pasang behel duluan. Nah kemudian aku ya udah deh langsung ke dokter yang memang tujuan aku, dan ternyata dokter ini belum spesialis gitu. Pas ngeliat label namanya, oh belum spesialis, mesti dokter gigi gitu. Yaudah aku nganterin, nunggu, dan setelah nunggu aku masuk ruangan. Dokternya ramah banget, dan dicek terus dia bilang ini yang dibenerin yang atas ya. Nah di situ dok aku pengennya yang bawahnya juga, karena kan yang bawahnya ini cangkil, kata aku, cameh kayak gitu. Oh iya boleh, yang atasnya dulu baru yang setelah yang atas yang bawah gitu. Terus ngobrol, dananya berapa ya, biayanya berapa, oh iya ke depan aja. Ya udah dari situ aku ke depan, walaupun sebetulnya banyak banget pertanyaan dari diri aku ya, kayak kondisi gigi aku tuh gimana, terus proses perbaikannya seperti apa. Dan di klinik itu dokter itu cuma minta aku untuk ke ronsen panoramik, habis itu ke beliau lagi gitu. Nah setelah itu aku tanya-tanya kan ke adminnya via SMS sih, biayanya berapa dan lain-lain. Ternyata lebih murah. Kalau mod di atas 5 tentunya, kalau ini masih di bawah 5 gitu. Jadi di situ ya lumayan ya, lebih murah. Nah cuma memang proses daftarnya agak ribet juga gitu ya. Jadi aku agak gimana ya dengan schedule aku yang padat. Terus kalau misalnya mau ke dokter itu janjiannya dan nganternya lumayan gitu karena pasiennya banyak. Jadi aku pengennya caranya yang lebih simpel. Dan ternyata ngobrol-ngobrol sama Mod, dia tanya disuruh ini enggak ronsen namanya tuh cepalometri enggak, kayak gitu. Terus aku oh enggak, cuma panoramik aja. Di situ kayak kok aku udah mulai ragu gitu ya, ragu gimana ya lanjut ke dokter ini atau enggak kayak gitu. Dan aku ya udah deh, aku ronsen panoramik di rumah sakit di Bandung sini. Dan sudah di ronsen, udah dipegang nih hasilnya. Cuma aduh ragu nih balik ke dokter yang ini atau enggak ya, tapi dia belum spesialis kayak gitu. Pada akhirnya aku memutuskan untuk pindah haluan, ikut dokternya Mod. Dan setelah aku tanya, sebelum aku datang ya, aku tanya rekomendasi dari siapa, gimana hasil pasien-pasien yang sebelumnya. Mod bilang cuma dapet dari googling aja. Aduh, agak ragu lagi kan. Oh, hasil googling. Ya udah deh, aku googling juga pas lihat profilnya, terus lihat rekomendasi dari atau ulasan-ulasan dari yang sudah-sudah. Oh, oke juga gitu. Karena dijelasin ya di situ pakai APD, terus pakai sebuah alat yang untuk apa ya, narik buih-buih gitu ya, buih-buih ludah-ludah kita gitu, itu langsung ada alatnya gitu. Walaupun memang setelah aku kesana memang agak bising sih, tapi kan manfaatnya bagus ya, apalagi lagi kondisi COVID kayak gini.
yaudah deh kalau gitu aku ke sana, WA dulu tentunya janjian. Dan dokter ini kalau udah janjian via WA jam sekian datang jam sekian gitu tanpa antri, jadinya ya lebih nyaman di aku sih gitu. Jadi datang ke sana, dijelasin kondisi gigi aku yang cangkil, dan ternyata gigi aku itu termasuk dalam maloklusi kelas 3. Jadi tingkatan apa ya? Pembenahannya mungkin ya, atau tingkatan kondisi gigi aku tuh termasuk yang sulit gitu. Jadi memang benar banget kalau aku ke dokter ortodonti. Ya jadi ya ngerasa ya oke deh dok gitu ya. Jadi udah mulai yakin sih sebetulnya, di situ mulai yakin. Ya deh, daripada ke dokter biasa yang harus stepnya itu yang atas dulu baru bawah, dan dokter ini bilang ini bisa dua-duanya langsung dipakein behalnya dengan proses dipasang, kemudian gigi paling belakang itu dikasih tambalan, ya dikasih tambalan biar gigi aku itu nggak bisa nutup. Jadi kalau di sini tuh jadi gini, nah dari sini kan nggak bisa nutup ya karena di atas bawahnya tuh ditahan, kemudian ditarik pakai karet gitu. Jadi ditarik sampai bisa deh kayak gitu. Jadi aku ngedengar penjelasannya tuh, oh seperti itu, terus dijelaskan banyak sekali pertanyaan dari aku yang memang dijawab oleh beliau. Jadinya wah makin yakin lagi aku, udah deh ke dokter ini aja, dan diminta untuk ronsen cephalometry ini. Jadi aku balik lagi ke rumah sakit, dan ternyata rumah sakit yang pertama ini yang biasa langganan aku ya, maksudnya ada kerusakan, bukan kerusakan ya, setelah detek atik tapi nggak bisa nih buat ronsennya. Ya udah deh kalau gitu pindah haluan aku ke rumah sakit lain, dan ternyata bisa. Ya udah, untuk biayanya sendiri aku lupa sih berapanya, kayaknya ada deh 150-an untuk para panoramik ya. Terus cephalometrinya itu ya nggak jauh beda lah dari segitu ya. Jadi siapin aja atau searching dulu, teman-teman bisa searching dulu berapa biayanya. Nah dari situ aku hari Minggu tanggal 4 April 2021 aku ke dokter beliau lagi, yang ortodonti. Jadi ya udah dipasang tuh jam 4 sore. Ya lumayan ya, prosesnya cukup lama. Aduh, jam 4 sore, selesai itu jam 8.30 lah, setengah 9 malam baru selesai gitu. Jadi benar-benar dipasangnya itu tentunya dibersihin dulu, terus dicetak ya, aku lupa sih urutannya, terus ditambal yang berlubang-berlubang, dan biaya tambalannya itu berbeda ya dengan biaya pasang behelnya. Nah untuk pemasangan behelnya dan juga tentu behelnya itu, dokter ini itu menawarkan dua sih, ada yang produk Tiongkok, ada yang produk US atau Amerika ya. Dan semuanya bagus sih, dua-duanya itu bagus. Cuma tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan aku lebih milih yang Amerika, memang lebih mahal, tapi aku mikirnya oke, lebih mahal lebih oke nih. Walaupun nggak juga sih, ternyata Omot yang pakai yang produk Tiongkok cepet juga sih ininya, rapihnya gitu, walaupun belum beres juga sama kayak aku ya. Nah terus ya udah deh yang US aja, dengan perhitungan yang mudah-mudahan lebih cepat selesai kayak gitu, lebih oke. Ya udah deh, ya harganya di atas 10. Bagaimana kesulitan sebenarnya, kesulitan kondisi gigi kita, dan di atas 10 juta yang aku, belum biaya-biaya tambalan dan lain-lain ya, di atas 10, di atas 11. Jadi berapa ya? Sebetulnya dokternya itu bilang 11,5, 11,5 juta, cuma salah nyebut gitu, dan itu kayaknya rezeki aku aja gitu ya. Jadi yaudah deh, yang apa yang disebutkan itu adalah yang harganya gitu. Jadi aku bayar 10,5 juta.
ya itu harga yang dulu ya, tahun 2021. Nggak tahu kalau sekarang pasti bisa lebih, dan juga bagaimana kondisi gigi kalian juga tentunya itu menentukan harganya. Lalu dipasang dan ditambalkan, bukan ditambal ya, dikasih tambalan atas bawah yang belakang, jadi aku nggak bisa gigit. Dan itu selama sekitar 3 bulan ya, jadi siap-siap kalau prosesnya seperti itu. Jadi ya aku makan bubur, terus yang di blender, dan ya susah banget buat digigit, susah banget. Sampai pada akhirnya tentunya ada perubahan-perubahan ya, giginya bergeser-geser, bisa gigit akhirnya satu pasang atas bawah satu gigi. Dan ternyata betul sekali ya, gigi itu ternyata tajam sekali. Dan juga makan makanan sedikit, mungkin cuma 2 sendok makan, kalau di blender itu ya jadi banyak ya gitu ya. Jadi oh ternyata seperti ini ya gigi tuh. Ya udah bertahan 3 bulan. Kenapa 3 bulan tuh lama ya, karena aku sempat ngalamin COVID saat Delta itu masuk bulan apa ya, Mei ke Juni kalau nggak salah. Jadi aku stop dulu, nggak konsul dulu, nggak check up dulu. Baru setelah itu, setelah sudah normal lagi, dokternya juga nanyain kan gimana keadaannya kayak gitu, dan akhirnya boleh check up tapi swabnya di dokternya, dan ternyata bisa hasilnya negatif, alhamdulillah. Terus ya udah dari situ lanjutin check up, dibukalah ya pemasangan karet apa ya, yang elastis kecil itu ya, yang putih. Ya, dari situ alhamdulillah sudah bisa menggigit, dan yang bawahnya tuh udah ke belakang. Ya, ini lumayan cepet juga nih gitu. Jadi, wah udah nggak cangkil lagi, tapi tentunya ada yang harus diperbaiki, yang misalnya di sininya renggang kayak gitu. Dan dokternya tuh sebelumnya pernah bilang, aku nanya sih, berapa lama ya kira-kira? Nah, kalau dicabut itu bisa sampai 4 tahun. Kalau ada yang dicabut ya untuk ngasih ruang gerak giginya. Tapi ternyata alhamdulillahnya karena gigi aku itu di sela-selanya ada yang senggang, jadi nggak usah dicabut. Alhamdulillah gitu. Jadi prosesnya insya Allah bisa lebih cepat gitu ya, walaupun belum tahu. Cuma mudah-mudahan sekarang itu tanggal 14 Februari 2022, mudah-mudahan bulan depan udah bisa ini sih, dicopot ya behalnya, diganti sama retainer. Tapi sore ini aku mau ke dokter ini sih ya, jadi mudah-mudahan sih sore ini udah bisa. Coba ya gigi aku udah rapih nggak. Oke, jadi yang atas bawahnya tuh garisnya udah sama ya, mudah-mudahan bisa hari ini. Jadi pasang retainernya minggu depan udah bisa, tapi kalau belum ya bulan depan. Jadi kita lihat dulu nanti ke depannya seperti apa. Jadi memang ini tuh betul-betul perjuangan banget. Rasa sakit iya, sariawan iya. Ya apalagi yang ujung-ujungnya itu suka nusuk-nusuk bikin sariawan. Ya tentunya pakai obat sariawan ya. Kalau waktu itu sampai lidah pun nggak enak, terus kata dokternya cukup pakai madu aja. Ya udah deh, dioles madu kayak gitu. Dan jaga kondisi badan, vitamin C tentunya. Dan juga ya itulah pengalamanku dalam memilih dokter gigi yang untuk pemasangan behel. Akhirnya aku ke dokter spesialis ortodonti. Tentunya biayanya pun tentunya lebih mahal dari dokter biasa, tapi ya ini belum setahun tapi sudah, aduh udah rapi, aduh seneng banget aku tuh ya. Dan mudah-mudahan cepet bisa dicopot deh gitu ya behelnya, bukan giginya. Ya jadi inilah pengalaman aku. Ya untuk kalian boleh memilih sih tentunya mau yang manapun, itu keputusan kalian, hasil dan juga pertanggungjawaban diri kalian sendiri ya. Gitu deh, itu pengalaman aku dalam pemasangan behel. Nah setelah ini aku bahas apa ya,
Bahas warna karet ya, warna karet behel yang cocok untuk yang berkulit sawo matang kayak aku nih. Ya, oke. Kayak gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, juga like, juga komen juga ya. Dan juga nanti di description aku tulis dokter dan juga alamatnya. Oke? Yuk, see you. Dah.